Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizka dengan NIM 0805 1382 0250 86 dari kelas B jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah praktikum pemetaan sumber daya laut, materi digitasi dan layout peta. Nah, sebelum kita masuk ke pengolahan data, alangkah baiknya teman-teman semua mengetahui apa itu digitasi. Nah, digitasi itu merupakan proses mengkonversi dari data analog menjadi data digital. Nah, di mana nanti dapat kita tambahkan atribut yang berisikan informasi dan objek. Yang dimaksud dengan proses digitasinya itu biasanya itu dilakukan dengan menggunakan komputer atau sering disebut dengan digitasi on screen. Nah, kemudian komputernya itu dilengkapi dengan software ArcGIS, di mana seperti ArcGIS atau ArcGIS View. Nah, cara kerja dari digitasi ini seperti yang sudah kita pelajari, bahwasannya kita akan mengkonversi fitur-fitur spasial yang ada pada peta menjadi kumpulan koordinat X dan Y. Nah, untuk menghasilkan data yang akurat, maka kita membutuhkan sumber peta analog dengan kualitasnya itu yang tinggi. Untuk proses digitasi ini, kita sangat diperlukan sekali ketelitian dan konsentrasi terhadap komputer kita. Nah, kemudian sumber data peta untuk digitasi ini kita dapat menggunakan image remote sensing maupun image scanning. Nah, di mana untuk image remote sensing itu data yang diperoleh dari sebuah citra satelit. Kemudian image remote sensing ini bisa diperoleh juga melalui foto udara. Nah, kemudian untuk dapat melakukan digitasi dari peta yang seperti ini, maka kita akan membutuhkan kemampuan seorang pembuat peta untuk dapat menginterpretasi objek-objek pada citra satelit. Kemudian untuk image scanning, nah image scanning ini data scan atau cetak yang berbentuk file raster dari atas atau biasa kita sebut dengan peta analog. Nah, pada video kali ini yang akan kita gunakan adalah peta analog. Nah, untuk langkah pertamanya itu, kita harus terlebih dahulu mendownload datanya. Nah, di sini saya mendownload datanya itu dari link atau website Indonesia Geospatial Portal. Nah, di sini atau biasa kita kenal dengan link untuk tanah air. Nah, caranya itu gampang sekali. Yang pertama itu apabila teman-teman semua belum mempunyai akun, maka kita buat akun terlebih dahulu. Nah, langkah pertamanya itu kita pilih ke download. Kemudian di sini kita pilih yang LLN atau LTI format JPEG. Nah, di sini saya sudah mendownload data dari Indonesia Tanah Air ini, yaitu data LLM 44. Baik teman-teman, sekarang kita memasuki ke pengolahan data. Di sini saya sudah memasukkan data dari LLN 44, di mana data LLN 44 ini merupakan daerah Papua atau Irian Jaya. Nah, langkah pertamanya itu kita akan mengubah koordinatnya itu menjadi WGS 84. Caranya itu klik kanan pada gambar peta, kemudian kita pilih data frame properties, lalu di sini kita akan memilih WGS 1984. Lalu kita klik OK. Nah, setelah selesai, maka di sini kita akan memberikan titik pada 4 sudut yang ada pada peta. Caranya itu pertama kita zoom terlebih dahulu gambar peta. Kita zoom, maka di sini kita ambil titik yang pertama. Setelah terlihat titiknya, maka di sini kita pilih add control point. Kita letakkan di sini di tengah-tengah. Kita klik sekali, kemudian kita klik kanan, input DMS of long and latitude. Di sini kita masukkan nilai longitude dan latitude-nya. Di sini untuk longitude-nya itu 137, pada menitnya itu 10, dan pada detik 00. Lalu untuk latitude-nya itu 06, pada menit ke 40, dan detik 00. Kemudian kita klik OK. Nah, kita akan melakukan langkah yang sama
untuk titik kedua, ketiga, dan keempat. Kita pindah, kita ambil titiknya, kita beralih ke titik nomor 2. Nah, ini dia titiknya. Lakukan hal yang sama dengan cara add control point, letakkan di tengahnya, klik sekali, klik kanan, lalu input DMS of lone dan latitude. Kita masukkan untuk longitude-nya itu 141, menitnya ke 40, dan detiknya 00. Lalu untuk latitude-nya sama, 06 pada menit ke 40 dan detik 00. Lalu kita klik OK. Apabila gambar peta hilang, maka kita pilih gambar bumi di sini atau full extent. Maka gambar peta kita akan muncul. Nah, lalu kita akan beralih ke titik yang ketiga. Titik yang ketiga, kita zoom. Nah, fungsi untuk zoom ini supaya mempermudahkan kita melihat titiknya. Lalu kita pilih add control point. Klik sekali, klik kanan, input DMS. Untuk benar satu per satu, kemudian menitnya itu ke 40 dan detiknya itu 00, ini 09, 50 dan detiknya itu 00. Lalu kita pilih OK. Nah, setelah itu kita lanjut ke titik yang terakhir, yaitu titik keempat. Dan sini sudah memasuki titik yang terakhir, yaitu titik keempat. Untuk titik keempat ini, kita akan melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan pada titik 1, 2, 3. Sini kita tunggu. Ya. Teman-teman juga bisa untuk ngezoomnya ini terserah kalian, asalkan titiknya itu pas di tengah-tengah. Sini saya zoom segini, lalu kita pilih add control point, kemudian kita klik satu kali, klik kanan, input DMS, kita masukkan longitude dan latitude. Untuk longitude-nya benar 137, kemudian menitnya 10, detiknya 00, 9, 09, menitnya 50 dan 00. Lalu kita klik OK. Nah, apabila telah selesai dilakukan penitikan terhadap peta dan juga pengubahan dari koordinat menjadi koordinat PGS 84, maka langkah selanjutnya itu kita akan menyimpan gambar dengan cara pilih georeferencing, pilih Rectify. Nah, di sini kita tunggu. Nah, di sini kita pilih format filenya itu TIFF, dan di sini untuk output location ini tempat penyimpanan kita. Di sini saya memilih di file digitasi untuk penyimpanan file yang sudah dilakukan pengubahan koordinat dan penitikan. Lalu di sini kita pilih save. Lalu di sini kita tunggu sampai dengan prosesnya itu 100%. Setelah selesai, maka kita akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu pendigitasian. Nah, digitasi ini dilakukan terhadap beberapa objek. Di sini saya akan memilih 5 objek yang akan saya digitasi, mulai dari hutan, ada sawah, ada rawa, ada danau, ada beting karang, dan juga ada sungai. Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Sini sudah 81%, 84, 86. Nah, tampaknya di sini prosesnya hampir selesai untuk proses penyimpanannya. Jangan lupa untuk format file yang kita simpan itu dalam bentuk TIFF. Nah, setelah proses penyimpanan selesai, maka langkah selanjutnya itu kita add data. Kita akan menambahkan data yang sudah kita olah tadi. Langsung saja kita masukkan data kita.
Kita pilih di tempat penyimpanan kita tadi, kita pilih file digitasi, kemudian kita masukkan yang LLN dalam bentuknya itu yang TIFF ya teman-teman. Untuk yang pertama itu dalam bentuk JPEG, kalau yang kedua ini dalam bentuk TIFF. Lalu kita pilih Add. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah terlihat gambar untuk petanya seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita akan membuat katalog. Kita akan membuat save file. Nah, di sini untuk katalognya itu bisa kita lihat di tombol yang ini. Nah, setelah katalog ini, maka kita akan membuat penyimpanan yang baru untuk data kita. Dengan cara saya akan memilih di file download, kemudian kita klik kanan, kita pilih new, kita pilih folder, kita pilih folder terlebih dahulu. Kita membuat folder, kemudian di sini kita buat hasil digitasi. Lalu kita enter. Tunggu sampai prosesnya itu selesai. Nah, apabila sudah, maka kita klik kanan, kita pilih new, kemudian kita buat new save file, kemudian di sini kita pilihnya itu polygon, kemudian namanya itu lautan, dan di sini koordinatnya itu WGS 84, lalu sini klik OK. Nah, setelah itu kita pilih editor, start editing, pilih lautan, di sini kita pilih polygon, kita taruh di sini ada titiknya. Nah, setelah itu klik 2 kali. Nah, maka di sini uh, kita sudah mendapatkan, maka di sini kita pilih stop save edit, lalu kita pilih stop editing. Nah, pada sebelah sini untuk lautan itu kita rubah menjadi warnanya itu warna biru. Sini kita pilih warna birunya itu biru laut. Dan saya memilih yang Triton Blue. Nah, di sini kita klik OK. Nah, ini untuk lautan. Kemudian untuk digitasi selanjutnya itu lakukan hal yang sama. Kita buat di sini dari new save file. Di sini kita sesuaikan dengan apa yang akan kita digitasi. Yang pertama itu hutan, yang kedua itu ada rawa. Ada rawa, kemudian kita sesuaikan di sini. Klik OK. Rawa itu kita buat lagi, kita pilih new save file. Kita digitasi sungai. Kita buat dulu, kemudian di sini nah untuk WGS-nya itu sama WGS 84, klik OK, di sini lalu OK. Nah, di sini ya sudah ada hutan, lautan, rawa, sungai, lalu kita akan digitasi lagi, klik kanan, new save file, beting karang, polygon, lalu pilih WGS 84, klik OK. Lalu terakhir itu kita akan beting karang, hutan, lautan, rawa, danau. Nah, danau. Klik save file, pilih danau. Ingatnya 84. Oke. Nah, jadi sini kita akan mendigitasi ada beting karang, danau, hutan, rawa, sungai, dan lautan. Angkanya sama seperti pendigitasian untuk lautan. Nah, di sini sudah tertampil hasil digitasi dari peta Papua LLN 44 yang sudah di layout. Ini hasilnya. Di sini terdapat beberapa komponen peta. Lalu untuk tahap terakhirnya itu kita akan meng-save filenya dengan cara file. Terus di sini kita klik export map.
Kita tunggu. Nah, kemudian di sini kita ubah file name-nya itu menjadi hasil peta layout Papua RLN 44. Di sini formatnya PNG, kemudian kita simpan di hasil digitasi. Di sini terserah teman-teman mau menyimpan filenya di folder mana. Lalu di sini kita pilih save. Kita tunggu proses penyimpanan sampai dengan selesai. Nah, apabila sudah selesai, maka bisa kita lihat pada galeri. Nah, ini tampilannya. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada materi digitasi dan layout peta. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.